Shalom teman-teman pemuda remaja GKI Pergaulan Pundar. Gimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kasih dan setia Tuhan tetap selalu menyertai kita. Dan hari ini mari saya ajak teman-teman untuk menyiapkan hati kita. Karena hari ini kita akan datang menghadap hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Jemaat sekalian, dimanapun kau berada, mari kita memulai ibadah pada minggu ini dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, senang sekali kita dapat bertemu pada hari Minggu ini. Kita mulai bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk datang kepada Dia, untuk menyembah dan memuliakan Dia. Di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, pandemi ini memberikan penyakit dan ini menyerang saluran pernafasan dan organ pernafasan kita ya. Nah, saya tuh jadi merenung betapa kita tuh seharusnya bersyukur sekali atas nafas kehidupan yang diberikan Tuhan pada kita. Maka dari itu teman-teman, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan nafas hidup oleh Tuhan, mari kita mau pakai hidup, nafas kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Dia. Ayo teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan kita yang besar, Tuhan yang memberikan hidup, pengharapan, Tuhan yang memberikan kasih-Nya buat kita. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. You give life, you are life, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you give life, you are life, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. How great are you, Lord? Great are you, Lord. And it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh, great.
Let's shout to Him. All the earth will shout our praise. Our hearts will cry, with bones will sing. Great are you, Lord. All the earth and all the earth will shout our praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will sing. All the earth will shout our praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath, God. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh, great are you. Great are you, Lord. Teman-teman, mungkin mudah bagi kita untuk memuji Tuhan seperti tadi. Great are you, Lord. Kau Tuhan yang begitu besar, Kau baik Tuhan. Di saat kondisi kita baik-baik saja. Namun di saat kondisi kita justru sebaliknya. Apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Apakah kita tetap memuji Tuhan, mengagumi kebesarannya? Baru-baru ini ada satu berita duka, yaitu salah satu pendeta. Saya mengetahui beliau adalah salah satu content creator buat saya. Sosial medianya itu dipakai menjadi platform untuk memberitakan firman Tuhan. Namanya adalah Raditya Oloan. Saya ingin mengutip satu dari postingan dia, yaitu dia menulis seperti ini. Kalau keadaanmu gak berubah gimana? Kalau doamu gak dikabulkan gimana? Kalau sakitmu gak sembuh gimana? Kalau mereka gak berubah gimana? Kalau pengharapanmu gak tercapai gimana? Kalau keterbatasan ini masih harus kamu alami gimana? Kalau hari ini kasihmu dingin karena semua itu gak terjadi, berarti mungkin kamu hanya cinta Tuhan sebatas karena apa yang Dia dapat lakukan bagimu. Kamu gak cinta Dia, tapi kamu cinta apa yang Dia lakuin buat kamu. Yang sebenarnya kamu cintai adalah dirimu sendiri. Cintai Dia dengan cinta yang tulus, sama seperti Dia mengasihi, mencintai kamu, saya, kita semua. Teman-teman, mari saya ajak untuk merenung, berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Kalau seringkali kita melihat diri kita sendiri, kita gak sungguh-sungguh datang karena kita mengasihi Dia, mencari Dia, mengenal Dia. Mari dengan sikap berdoa, kita menyanyikan pujian ini. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku,
dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa, seringkali aku berdoa, hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan, kalau kami sering bersungut-sungut, komplain, terlalu fokus dengan masalah-masalah kami Tuhan. Kami datang hanya ingin minta ini dan itu. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan tulus. Sama seperti kasih-Mu buat kami, tulus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Teman-teman, bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang begitu baik buat kita. Meskipun kita jatuh, terus jatuh dalam dosa, tapi Tuhan selalu menolong, menopang kita. Mari teman-teman, saya ajak kita sekalian untuk mengingat berkat-berkat Tuhan, mengingat betapa baiknya Tuhan buat kita. Tiap hari senantiasa Dia memberikan firman-Nya, Dia memberikan pertolongannya, Dia memberikan dirinya, kehadirannya buat kita. I love you Lord, all your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice, God. And you've let me go. Love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, God. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Let's sing of His goodness. Your goodness, God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saudara sekalian, mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekali lagi. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Di tengah segala keterbatasan ibadah online ini, berikan kami hati yang mau mendengarkan, yang mau taat, yang mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya menyampaikan dengan sederhana dan dimengerti oleh seluruh rekan-rekan yang sedang mengikuti. Kami bersyukur kiranya Engkau Allah Roh Kudus sendiri yang meneropong dan membukakan mata hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 17. Jika saudara sudah menemukan di Alkitab saudara masing-masing di rumah, maka saya akan membacakannya dan saudara bisa mengikuti pembacaan saya. Demikian firman Tuhan. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Demikian sungut mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengarkan sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami.
Lagi kata Tuhan, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang telah kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada banyak, ada yang sedikit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, tema hari ini berjudul Dine In. Sebuah kebiasaan yang mungkin selama pandemi ini agak berbeda atau agak berkurang karena kita lebih sering take away sekarang ini saat memesan makanan. Ini bicara tentang sebenarnya keinginan mendasar kita sebagai seorang manusia, yaitu bicara tentang makanan. Makanan itu kan kehadirannya sangat penting bagi kita. Ia menjadi sumber energi bagi kegiatan kita sehari-hari, dan bukan hanya itu, makanan pun bisa menjadi sumber refreshing bagi kita. Beberapa orang kalau stres itu makan yang banyak, makan yang enak. Maka ada istilah itu good food, good mood. Kenapa? Karena bad food bikin bad mood. Tapi kalau bad mood jadi good gara-gara good food. Nah, pernah nggak saudara? Saya pernah pesan makan di sebuah tempat. Saya tunggu agak lama, kepanasan dengan situasi ruangannya. Waktu makanannya datang, sekali makan langsung rasanya seperti tidak bisa dimakan. Wah, coba makan yang kedua sama saja. Setelah itu saya taruh dan saya membayar, meninggalkan tempat itu. Rasanya tidak enak, menyebalkan. Yang maunya good food untuk good mood, batal total, gagal total, semuanya jadi bad. Nah, saat kita bicara tentang makanan, kita bicara sebenarnya tentang berkat. Bagi orang Kristen bicara tentang makanan itu bicara tentang berkat, berkat jasmani sehari-hari. Makanan itu adalah berkat. Nah, makanan itu adalah simbol di mana berkat Tuhan yang diberikan kepada kita umatnya. Makanya sama persis sikap kita terhadap makanan, good food, good mood. Kadang-kadang ada situasi yang sangat bad sekali, sangat buruk sekali, yang membuat kita bad mood. Situasi di mana berkat itu rasanya nggak kita rasakan, pekerjaan yang susah, klien yang menyebalkan, kuliah yang membosankan, dosen-dosen yang nyebelin, atau di sekolah ada teman-teman yang membuat kita bete dan macam segala sesuatunya. Seringkali ada situasi yang kita terima atau keadaan yang kita terima yang membuat kita merasa bahwa aku ini kok kurang diberkati, dan menggiring kita pada pernyataan-pernyataan dan keluhan-keluhan
dan tentu saja bad mood di dalam keseharian kita. Betul nggak saudara? Nah, bicara tentang berkat ini adalah sebuah bagian dari keseharian kita. Masalahnya sering atau enggak, sadar atau enggak sadar, kita seringkali itu salah mengerti tentang berkat Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar tentang berkat. Bicara tentang makan, bicara tentang berkat. Oleh karena itu hari ini kita akan bicara tentang berkat jasmani, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari kisah Mana, kisah orang Israel di padang gurun Sin, saya menemukan ada dua masalah manusia. Dua masalah manusia yang sangat mendasar yang mungkin menjadi masalah kita juga. Masalah yang pertama adalah manusia itu suka bersungut-sungut. Suka bersungut-sungut. Kapan saudara kita bersungut-sungut? Saat apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Pada pasal yang baru saja kita baca, orang Israel itu baru saja sampai di padang gurun Sin. Sebuah tempat di mana mereka sebelumnya itu mereka berangkat dari Elim. Saudara bisa baca di ayat 15-27. Itu ada 12 mata air, 70 pohon korma. Mereka senang di situ, nikmat, makan kenyang. Lalu mereka berjalan mau menuju Gunung Sinai, tempat nanti mereka akan bertemu dengan Tuhan. Setelah beristirahat, berjalan menuju tempat mereka akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah itu mereka ada di padang gurun di mana mereka berkeluh kesah. Nah, saudara, padang gurun itu di Alkitab itu adalah sebuah lambang ujian dan pencobaan. Sebuah lambang tempat di mana kita sedikit menderita untuk diuji, dicobai. Nah, saudara-saudara, bayangkan memang sebenarnya ketika mereka berjalan dari tempat yang enak menuju tempat yang mereka tuju, habis kuliner trip, makan enak, terus kemudian disuruh jalan kaki, berbatu-batu, kepanasan, maka sangat wajar sebenarnya kalau mereka mengeluh. Duh, kok panas ya, duh kok ini ya, duh kok itu ya. Mungkin mereka bawa anak kecil dan macam-macamnya. Keluhan-keluhan itu bisa saja mungkin bagi kita pembaca wajar. Tapi bersungut-sungutnya orang Israel ini gak wajar. Kenapa gak wajar, saudara? Perhatikan kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut mereka. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, di tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami, membunuh seluruh jemaah ini dalam kelaparan. Wah, saudara, bayangkan, jadi mereka ini nostalgia dengan keadaan mereka waktu di Mesir. Padahal mereka tahu waktu di Mesir itu mereka adalah budak. Tapi mereka merasa keadaan itu lebih baik daripada di padang gurun. Di padang gurun mereka orang bebas, orang merdeka. Tapi mereka merasa itu lebih baik daripada di sini. Kok bisa saudara membandingkan kondisi orang bebas itu gak lebih baik daripada jadi budak? Itu salah kan? Itu gak wajar. Dan apa yang menjadi dasar mereka mengeluh? Mereka mengeluh kuali berisi daging, roti yang sampai kenyang. Ini berbicara yang mereka pikirkan itu adalah perut mereka, kesenangan mereka, kenyamanan mereka. Mereka merasa lebih nyaman jadi budak daripada sebagai umat Allah yang merdeka. Tapi yang lebih ngeri dari pembacaan saya dan yang saya renungkan adalah kalimat mereka yang keluar berikut ini. Sebab kamu, Musa dan Harun membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Wah, ini lebih dari nyinyir, ini lebih dari julid, saudara. Ini tuduhan yang gak berdasar banget. Ini lebih dari cyberbullying zaman sekarang ya. Masa sih saudara, bayangkan ini gembalanya mereka, pemimpin mereka dituduh, kamu mau bawa kami semua mati ya? Mana ada sih saudara, gembala yang namanya Musa itu yang katanya orang yang baik hati dan hatinya lembut itu mau bawa mereka meninggal sama-sama. Ya kali dia pemimpin yang gak jelas. Enggak lah, gak mungkin kayak gitu. Nah, so inilah natur bersungut-sungut. Dalam terjemahan New Living Translation diterjemahin complaining. Bayangkan betapa cepatnya mereka di pasal 15 mereka itu singing memuji-muji Tuhan. Tapi di pasal ini isinya komplain. Natur bersungut-sungut itu ini saudara. Complaining itu adalah di mana kita ini buta pada kenyataan, buta pada realitas. Iman itu bersyukur pada apa yang dijumpai. Tetapi komplain itu fokus pada apa yang gak kita miliki. Iman itu percaya bahwa yang terbaik
terbaik akan segera tiba, the best is yet to come. Tapi komplain itu selalu mengglorifikasi apa yang gak kita punya, apa yang kita inginkan, apa yang bukan kenyataan. Yang lebih menyedihkan di dalam hidup orang Israel, dan ini menjadi gak wajar saat mereka menuduh pemimpin mereka, menyalah-nyalahkan pemimpin mereka. Nah saudara-saudara, sungut-sungut itu adalah tanda bahwa kita manusia itu seringkali sok tahu dengan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Orang Israel merasa sok tahu dengan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara, hati-hati dengan bersungut-sungut. Saya gak tahu kapan terakhir kali saudara bersungut-sungut. Apa yang saudara sungut-sungutkan? Kita semua punya tendensi untuk bersungut-sungut bahkan dari hal-hal yang kecil sekalipun. Listrik mati, internet yang gak berjalan, tugas-tugas yang kebanyakan, klien yang gak cocok, macam-macam semuanya. Tapi coba ingat, sungut-sungutmu kenapa? Jangan-jangan ada persepsi atau asumsi yang salah saat kita melihat kenyataan. Kita membandingkan maka kita bersungut-sungut. Kita mikir yang salah maka kita bersungut-sungut. Kita gak puas dengan keadaan ini maka kita bersungut-sungut. Kita gak bersyukur maka kita bersungut-sungut. Jadi kalau engkau sedang bersungut-sungut atau engkau mengeluh, engkau komplain kepada Tuhan, cek dan recheck. Perlu enggak engkau bersungut-sungut? Mengapa? Apakah sungut-sungutmu mengubah keadaan? Yang kedua saudara, dua kebiasaan manusia atau dua masalah manusia. Yang pertama tadi suka bersungut-sungut, yang kedua adalah suka lupa ingat. Lupa ingat bahwa Tuhanlah sang pemberi berkat. Kita menjumpai narasi ini adalah narasi di mana menceritakan Israel yang mudah lupa. Memori mereka itu begitu selektif, milih-milih. Memang manusia itu kan punya selektif memori ya, kita itu milih-milih, ada yang diingat, ada yang gak diingat. Yang diingat itu kejadian-kejadian yang membekas. Nah bangsa Israel ini kebangetan saudara. Harusnya kan mereka bisa ingat Tuhan itu menuntun mereka keluar dari Mesir ya. Sebelumnya, saudara perhatikan kisah sebelumnya. Ada dua gambar yang saya sajikan. Menariknya sama-sama bercerita tentang air. Yang pertama adalah kisah bangsa Israel menyeberang laut Tebraut, lari dari serbuan pasukan Mesir. Tuhan menolong mereka melewati itu. Yang kedua adalah kisah di Mara dan Elim, pasal 15. Saat mereka minum air pahit bersungut-sungut, lalu Tuhan mengubah air itu menjadi manis. Nah ini adalah dua kisah yang sebenarnya pelajarannya sama. Mereka adalah umat yang hidup dari Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan sang sumber selamat, Tuhan yang sang sumber berkat. Tapi mereka lupa. Bayangkan beberapa minggu sebelumnya mereka merasakan itu. Beberapa minggu sebelumnya mereka minum air yang manis itu. Es manis yang langsung datang dari Tuhan. Tapi begitu di tengah padang gurun mereka mengeluh, mereka marah-marah, mereka menuduh, mereka bersungut-sungut, mereka lupa. Oleh karena itu di ayat 8 Musa memberitahu kepada bangsa Israel, bukan pada kami sungut-sungutmu itu tetapi kepada Tuhan. Saat mereka bersungut-sungut mereka pikir ini keluhan biasa. Tetapi ini lebih dari keluhan biasa. Karena ada yang lebih mendalam dari itu. Saat mereka bersungut-sungut, saat mereka mengeluh, bukan hanya mengeluh, tapi mereka lupa sebelumnya. Mereka seolah-olah mengabaikan kisah sebelumnya. Kalau mereka enggak lupa, saudara, tentu saja mereka mungkin akan bisa berdoa. Oh, kok kelaparan ya? Aduh, kok enak ya? Aduh, kok enggak enak ya? Mungkin mereka bisa berdoa, Tuhan tolong. Bisa saja seperti itu, mereka bisa memilih respon yang lebih tepat pada kondisi mereka. Tapi ketika mereka lupa siapa Tuhan, mereka salah merespon. Dan ini berbahaya. Kalau baca ayat 6, mereka diberitahu juga saudara. Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi keluhan dan komplain mereka itu sebenarnya salah alamat. Mereka komplain pada Musa, karena mereka lupa, mereka yang membawa mereka sebenarnya bukan Musa, tapi Tuhan. Tuhan
Yang membawa mereka ke padang gurun ini bukan Musa, tapi Tuhan ya. Kalau Tuhan yang membawa ke padang gurun, tentu Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan sediakan berkat, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Masa sih Tuhan yang menuntun, Tuhan melupakan? Masa sih Tuhan yang membawa, Tuhan meninggalkan? Enggak dong. Tapi bangsa Israel lupa, gagal ingat. Sukun-sungut itu adalah tanda kita gagal mengingat siapa Tuhan kita. Siapa sang sumber hidup. Ini bahaya saudara. Kalau saat engkau bersungut-sungut, pikiranmu lupa siapa yang menguasai hidupmu. Saat engkau bersungut-sungut, pikiranmu, hatimu berpindah kepada masalah-masalah di sekitarmu. Saat engkau bersungut-sungut, hatimu berpindah tidak lagi tertuju kepada Tuhan yang mengasihi engkau, yang memelihara engkau. Saudara, inilah bahaya sungut-sungut. Adalah saat kita lupa siapa sang sumber hidup kita, siapa sumber kerohanian kita. Saat engkau bersungut-sungut, ini bukan hanya masalah asumsi dan persepsi. Ya, tapi ini adalah amnesia rohani yang engkau alami. Jangan sampai amnesia rohani ini terlalu panjang sehingga engkau mati suri dalam kehidupan rohanimu. Itu berbahaya. Saudara, kita mengenali dua masalah manusia. Mudah bersungut-sungut dan mudah lupa mengingat siapa Allah. Ini masalah yang mendasar, semua kita mengalami. Saya pun juga bisa mengalaminya saudara. Tetapi puji Tuhan, ceritanya gak berakhir di sungut-sungut orang Israel. Ceritanya gak berakhir menyedihkan. Ceritanya berlanjut kepada dua keinginan Allah. Kita akan belajar dua keinginan Allah yang Allah inginkan bagi umatnya. Yang pertama saudara, Ia memberi berkat untuk menguji. Jadi berkat itu bukan hanya dinikmati, tetapi untuk menguji hati. Apakah kita ini taat kepada Tuhan? So di ayat 4 dikatakan demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara bayangkan itu tiap hari turun hujan roti saudara. Hujan roti yang disebut mana. Mana dari surga. Sesuatu yang disebut oleh mereka enggak tahu apa ini. Ya. Tapi mereka menikmatinya dan ini menjadi makanan mereka selama di padang gurun. Saudara bayangkan kalau bangsa Israel mungkin sudah punya TikTok zaman sekarang, maka mereka kan mungkin akan bikin konten tiap hari. Wah, hari ini hari pertama makan mana? Mari kita coba. Hari kedua kita makan mana? Mari kita coba. Hari ketiga kita makan mana? Mari kita coba. Sampai bosan, mari kita coba makan mana. Apakah bosan saudara-saudara? Bisa jadi. Tetapi dengan cara memberikan berkat tiap hari dalam mana itu, Tuhan sedang menguji bangsa Israel, sedang menguji hatinya. Menarik adalah kata-kata yang dipakai Tuhan, menurunkan dari langit hujan roti. Ini kan berarti jumlahnya banyak saudara, deras gitu saudara ya. Tapi ada sebuah paradoks begini, berkat Tuhan itu gak terbatas. Tapi ada paradoksnya begini, memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Kalau hujan roti itu kan bisa ditadanin di tandon di kantong yang gede gitu ya. Tetapi Tuhan memberitahu pada mereka, ambillah yang cukup untuk sehari saja. Berkat Tuhan itu melimpah saudara. Berkat Tuhan itu ibarat hujan. Wah deres saudara. Tetapi Tuhan memberi kepada kita cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Maka pelajaran bagi kita tuh begini saudara. Tuhan itu punya kemampuan memberkati kita dengan luar biasa. Tetapi Ia memberikan berkatnya dengan mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah semuanya itu dipakai untuk menguji hati bangsa Israel. Supaya mereka dicoba, atau dengan kata terjemahan yang lain, diuji oleh Tuhan. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Nah, Tuhan itu tidak mencobai, tapi Tuhan itu menguji, ya, menguji bangsa Israel. Kalau mereka lulus, mereka akan bertumbuh menjadi bangsa Israel yang semakin mengenal Tuhan. Tapi kalau mereka gagal, wah, harus dipecutin lagi oleh Tuhan, dimarahin lagi supaya mereka bertumbuh lagi. Nah, saudara, apa yang diuji oleh Tuhan? Pertama,
Tiap hari harus diambil menurut keperluan, tidak boleh meninggalkan sampai pagi. Saudara bisa baca di ayat 19-20, ada yang melanggar. Tiap hari ke-6 mereka boleh pungut roti itu 2 kali. Karena besoknya hari Sabat, hari beristirahat. Tuhan pengen mengajarkan tentang hari beristirahat, di mana mereka diajak untuk menguduskan 1 hari di minggu itu untuk menyembah Tuhan, mengingat lagi siapa Tuhan. Di ayat 27 disebutkan, ada tuh orang jalan-jalan keluar cari mana di hari Sabat, dan akhirnya gak ketemu, kapok kan ya, gak makan hari itu. Nah saudara, sampai Tuhan berkata, sampai kapan sih kamu gak mau dengar kata-kataku? Tuhan itu sampai mungkin dengan kata-kata itu bertanya pada Israel, sampai kapan kamu bisa taat? So, bangsa Israel itu diuji taat apa enggak kepada Tuhan. Dan selama di padang gurun adalah ujian bagi bangsa Israel. Apakah mereka bisa taat kepada hukum-hukum Tuhan? Sama di padang gurun mereka dikasih hukum-hukum Tuhan. Itu bukan untuk membatasi mereka, tapi justru untuk membebaskan mereka. Kalau mereka taat, mereka merdeka. Mereka akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara, bangsa Israel diuji taat apa tidak kepada Tuhan saat menerima berkat-berkat keseharian itu. Pertanyaannya juga sama diberikan pada kita saat kita menerima berkat Tuhan, berkat jasmani. Dari orang tua kita, dari pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah yang kita jalani itu kan berkat Tuhan, saudara. Pertanyaannya ketika kita menerima berkat itu semua, uang, kehidupan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan ada kita di dalamnya, itu semua berkat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau taat, bertumbuh dalam kebersandaran pada Tuhan? Maukah kita lulus ujian Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan? Contoh saudara, ada seorang bernama Marquis de Lafayette, seorang Prancis yang pada saat George Washington itu menjabat, dia cukup banyak membantu. Setelah perang berakhir, dia pulang ke Prancis dan ia menjadi petani di rumahnya. Pada tahun 1783, waktu itu hasil pertanian cukup buruk di mana-mana. Ketika banyak orang menderitakan hasilnya, pertanian Lafayette ini malah justru nggak mengalami penderitaan, mereka justru banyak mengalami panen. Kemudian seorang pekerjanya datang kepada Pak bosnya, ya Pak Lafayette ini. Pak, lihat di sebelah sana, ada panen-panen yang buruk dan panen-panen yang gagal. Harganya jadi mahal nih, ya, karena supply-nya dikit tentu harganya jadi mahal kan. Wah, ini waktunya kita untuk menjual, ini waktunya kita untuk cari untung, ini waktunya kita untuk kaya nih Tuhan. Tapi kemudian si Lafayette berkata sebuah kalimat yang sangat mendasar dan sangat bagus sekali untuk kita perhatikan. Bukan, ini waktunya kita untuk memberi. Bukan, ini waktunya untuk kita memberi. Soalnya Tuhan itu memberikan berkat pada kita, bukan hanya untuk keuntungan kita, bukan hanya untuk kenikmatan kita. Berkat itu bukan hanya soal kenikmatan, soal kenyamanan, bukan. Tapi berkat itu adalah supaya kita memberkati orang-orang lain yang membutuhkan. Memang sebagai manusia ada tendensi ketika menerima berkat, tangan kita itu kalau terima berkat, langsung masukin ke kantong. Simpan buat diri sendiri. Terima berkat kalau enggak disembunyikan buat diri sendiri. Tapi saudara, sebagai orang Kristen kita diuji. Kalau terima berkat ada waktunya untuk menyimpan, tapi jangan disembunyikan. Bisa jadi kita perlu memberikannya kepada orang-orang lain. Kan Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Jangan-jangan waktu kita diberikan berkat oleh Tuhan, itu adalah bagian kita untuk memberi. Tangan kita seharusnya begini, bukan sembunyi. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hari-hari ini kan kita ada berbagi kasih. Kita sedang mengajak rekan-rekan saudara sekalian untuk mengambil bagian, untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Berbagi berkat, karena kita sudah memberi berkat. Orang yang bisa memberi hanyalah orang yang berpunya.
Karena kita sudah punya berkat, maka kita harus memberi, saudara. Saat kita menerima berkat jasmani, saudara, ini adalah ujian kepada Tuhan. Saat engkau menerima berkat dari Tuhan, apapun berkat itu jenisnya, kesehatan, privilege untuk bersekolah, mengambil jurusan sesuai dengan keinginanmu, ya, terus kuliah di tempat yang engkau inginkan, teman-teman yang engkau sukai, pekerjaan yang engkau bisa masih jalani sampai hari ini, itu semua adalah berkat Tuhan. Terimalah itu dengan rasa syukur. Cobalah untuk peka dan bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu melalui berkat ini? Apakah aku kembangkan? Apakah aku simpan? Apakah ada orang lain yang membutuhkan? Saudara, jangan sampai juga keinginan untuk mendapatkan berkat itu membuat kita melakukan segala cara demi berkat itu sendiri. Karena kalau itu caranya, maka itu sudah tidak lagi berkat, saudara. Membuat kita lupa untuk taat. Itu yang membuat kita akan rugi sendiri. Maka carilah berkat dengan ketaatan. Terimalah berkat dengan ketaatan. Bagikanlah berkat supaya engkau taat kepada firman Allah. Bertumbuh menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Yang kedua, keinginan Allah. Yang pertama tadi, ia memberi berkat supaya ia menguji hati kita, supaya semakin selaras dengan keinginannya, membuat wajahnya tersenyum melihat hidup kita, membuat ia like kehidupan kita. Nah, yang kedua, ia memberi berkat supaya kita makin kenal siapa dirinya. Karena ada yang lebih penting dari sekedar berkat, yaitu Sang Pemberi berkat. Saudara, keinginan Allah adalah ia rindu untuk dikenal oleh umatnya, oleh umat ciptaannya, oleh umat pilihannya. Ayat 6-7 berbunyi demikian. Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Ayat 12, ini ada kata-kata kerja yang sama yang teman-teman harus perhatikan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan kata-kata ini, mengetahui. Mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Melihat kemuliaan Allah. Mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, bahwa akulah Tuhan pemilik hidupmu, bahwa akulah Tuhan penguasa hidupmu, bahwa akulah Tuhan yang menguasai kehidupanmu, bahwa akulah sumber kehidupanmu. Saudara, mana surgawi yang diberikan Tuhan itu adalah sebuah bahan makanan yang disebutkan di ayat yang 15, ketika orang Israel melihatnya, apakah ini? Mereka nggak tahu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang dari surga, dari Allah. Itu diberikan oleh Allah sebagai tanda. Makanan yang engkau makan itu berasal dari Allah sendiri, sang sumber kehidupan. Nah, saudara, Tuhan mencukupkan mereka hari lepas hari dengan mana ini. Nah, saudara, ayat 12 yang tadi kita baca memperlihatkan tujuan Tuhan dalam mengirimkan berkat-berkatnya. Maka kamu akan mengetahui, maka kamu akan mengenali siapa Tuhan. Di penghujung pasal 16, teman-teman akan membaca bahwa mana ini nanti akan disimpan di kuali untuk menjadi peringatan, ya, bagi anak cucu bangsa Israel. Mereka sadar, mereka ngerti, mereka ingat bahwa Tuhan itu pernah memberkati mereka setiap hari selama 40 tahun itu di perjalanan di padang gurun, dan bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara kehidupan mereka. Bahwa Allah itu adalah sang pemberi berkat. Orang Israel itu diajak berjalan bersama Allah, mengalami Allah. Dengan cara itu mereka mengenal Allah yang mulia. Bukankah ini tujuan Allah sudah membawa orang Israel ke padang gurun, yaitu supaya mereka semakin mengenal Allah, yang otaknya dikuasai oleh Mesir, yang hatinya terikat pada Mesir. Otaknya mengetahui Tuhan, hatinya mengenal Allah, perbuatannya memuliakan Allah.
Mengenal Allah adalah yang terpenting lebih dari berkat yang kita dapatkan. Jauh lebih dahsyat mengenal Sang Pemberi berkat daripada sekadar menjadi pengemis berkat. Saudara, kalau kita cuma fokus sama berkat, berkat itu kan bisa hilang, bisa datang, bisa hilang. Tapi ada satu yang gak bisa hilang selama-lamanya, yaitu Allah sendiri, Sang Pemberi berkat. Betapa kerdilnya kita kalau kita fokus pada hal-hal yang sepele, yaitu berkat-berkatnya. Itu penting, saudara, itu baik. Tapi jangan melepaskan pandangan dari Allah, Sang Kaya yang memberi berkat dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Ia mampu memberkatimu. Bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini, keluargamu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, engkau merasa gak punya harapan, daftar pekerjaan belum dapat juga, gagal terus, buka usaha masih susah, dan berbagai macam hal-hal yang menyusahkan sekalian, dan kau bertanya-tanya, mana berkat Tuhan, mana berkat Tuhan. Ini berita Injil bagimu. Allah Sang Sumber Pemberi berkat itu selalu akan menyediakan berkat cukup tepat pada waktunya. Percayalah kepadanya. Saudara-saudara, bicara tentang memberi berkat, saya jadi ingat pengalaman melayani di sebuah gereja di Jakarta. Pada waktu itu ada sebuah pelayanan di mana saya terlibat, yaitu pelayanan namanya on the road. Tiap hari Sabtu kami masak sejumlah berkat jasmani, sejumlah makanan yang nanti dibagikan pada orang-orang di emperan jalan, di kolong jembatan, para yang orang-orang yang bawa itu ya, keranjang sampah dan lain sebagainya ya. Kita membawa makanan itu pada mereka. Bagi yang sudah rutin dikasih, biasanya kita mendoakan, bertanya kalau bersedia kita doakan. Dan sebagian besar adalah tentu saja bukan jemaat gereja. Orang-orang yang tidak kenal siapa Tuhan, bahkan juga tidak kenal siapa kami yang memberi. Nah, yang menarik yang saya amati itu begini, saudara. Setiap minggu waktu saya memberikan, selalu saja ada orang baru di pinggiran jalan. Ya, kami kan bagikan dari mobil. Kadang saya turun ke kolong jembatan memberikan. Ya. Nah, kebanyakan tuh begini. Orang yang mungkin yang baru, terima berkat itu ya langsung terima aja, nggak nanya ya. Nama Bapak siapa? Ini dari mana? Ini berkatnya apa isinya? Nggak ada, langsung diterima aja. Terus yang sering itu langsung ngeloyor pergi. Ada hanya beberapa saja terima berkat, nyapa nama karena mungkin udah rutin. Tapi sebagian besar terima berkat lalu pergi. Saudara, kan ngeri ya. Kan kita nggak ada yang tahu kalau misalnya rada ngeri kalau misalnya dengar berita baru-baru ini, cerita di mana yang orang yang viral dapat makanan dari orang nggak dikenal, terus kemudian dikasih makan berkatnya itu ternyata beracun. Wah, itu ngeri banget. Tapi kemudian saya berpikir, saudara-saudara, ketika saya memikirkan masa-masa itu, ternyata memang seringkali kita manusia lebih fokus pada berkat-berkatnya, tapi bukan pada pemberinya. Padahal mengenal Sang Pemberi itu sangat penting, lebih penting daripada pemberian itu sendiri. Kan kalau kenal Sang Pemberi pasti dikasih terus toh tiap minggu, iya kan? Tapi kalau cuma pusing sama berkatnya doang, ya udah bisa lewat begitu aja. Saudara, sepanjang Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mengenal Allah adalah tujuannya dalam menyatakan dirinya kepada kita. Nicholas Thomas Wright, seorang profesor perjanjian baru, N.T. Wright, pernah menulis demikian. When Jesus wanted to explain to his disciples what his death was all about, dia tidak memberi mereka teori. Ketika Yesus ingin mengajarkan pada para muridnya apa artinya kematiannya, Yesus tidak mengajarkan kuliah, enggak mengajarkan seminar. Tapi Yesus memberi mereka meal, memberikan mereka makanan. Di akhir penghujung menjelang dia di atas kayu salib, saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus makan-makan. Setelah Yesus bangkit,
Apa yang Yesus lakukan? Yesus makan lagi. Ini bukan berarti Tuhan Yesus rakus, tapi Tuhan Yesus itu senang makan, karena itulah tempat ia mengajarkan kebenaran-kebenaran bersama para muridnya, tempat di mana ia mengenalkan dirinya pada para muridnya, tempat ia mengajarkan kebenaran-kebenaran itu kepada para muridnya. Dan lebih dari itu, saat perjamuan terakhir itu Yesus mengajarkan arti kematiannya. Dagingku, tubuhku dan dagingku, darahku yang tercurah. Ia mengajarkan arti kematiannya kepada para murid. Ia menceritakan rencana Allah kepada para murid. Sama kan seperti kita, kalau kita ingin mengenal orang, maka kita akan mengajak nongkrong, makan-makan, supaya kita semakin kenal. Mungkin itu terjadi sebelum pandemi ya. Nah, Yesus mengajak para muridnya untuk makan dan menjelaskan rencananya saat ia makan. Nah, yang menarik adalah Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Yesus adalah makanan itu sendiri. Makanan yang ketika kita makan, kita nggak akan merasa kelaparan lagi. Makanan yang waktu kita makan, kita nggak akan merasa butuh makanan yang lain lagi. Karena kita sudah dikenyangkan oleh Yesus, oleh kasih-Nya, oleh kebaikannya. Dan kita seharusnya melihat Sang Pemberi berkat itu sebagai pribadi yang memenuhi kehidupan kita, mengenyangkan kita, jauh lebih daripada berkat-berkat kita yang kita jumpai. Sang Pemberi berkat itu mengenyangkan kita dengan kasih-Nya, dengan kebaikannya, dengan pemeliharaannya. Saudara, kita makan tiap hari, sekolah tiap hari, kerja tiap hari. Kita terima berkat-berkat Tuhan setiap hari. Ini adalah tanda bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang kehadirannya sekali-sekali. Tetapi Tuhan Sang Pemberi berkat yang pemberian berkatnya setiap hari. Bukan sekali-sekali, tetapi sehari-hari. Yang Allah inginkan adalah setiap hari melalui berkat-berkat yang kita terima. Bukan hanya kita makan enak, sehat dan lain sebagainya. Tapi setiap saat, setiap hari kita semakin mengenal siapa Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin memuji Tuhan kita. Kita makin menyembah Sang Pemberi berkat. Dan itu akan membuat kita bersandar kepadanya. Bahkan saat ada situasi yang terasa gak enak di padang gurun, yang kita bisa dapatkan adalah berkat pengenalan akan Tuhan. Saudara, bagi engkau yang sedang berada situasi yang sulit, di relasi yang sedang kau buat, pekerjaan yang sedang kau laksanakan, usaha yang sedang kau upayakan, sekolah, masa depan yang sedang kau impi-impikan, kuliah yang kau sedang kerjakan, mungkin ada situasi yang gak enak, ada berkat pengenalan Tuhan di tengah-tengah segala situasi gak enak. Mungkin ada sakit, yang sakitnya kok engkau gak sembuh-sembuh, saudara. Ada berkat pengenalan Tuhan, kau bisa tetap mengenal Tuhan di tengah situasi-situasi yang gak enak itu. Semua yang kau alami itu adalah waktu untuk engkau bisa mengenal Sang Pemberi berkat itu. Mungkin ada waktu teman-teman di mana berkat-berkat yang engkau inginkan, blessings yang engkau rindukan, itu gak nampak seperti yang engkau rindukan. Rasanya gelap gulita. Tapi justru di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana engkau makin bisa dekat pada Tuhan. Mengalami Tuhan lebih dalam. Mengalami Tuhan di dalam kerapuhan-kerapuhanmu. Mengalami Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kelemahan-kelemahanmu. Mengenal Tuhan di dalam ketakutan-ketakutanmu. Itulah tujuan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan memberi berkat untuk kita menguji hati kita. Apakah kita bersandar pada Dia? Apakah kita taat? Tuhan memberi berkat supaya kita bisa semakin mengenal Sang Pemberi berkat. Pertanyaannya, maukah engkau mengenal Dia? Maukah engkau makin bertumbuh mengasihi Dia? Saat kita menerima berkat jasmani, bersyukurlah. Saat kita belum menerima berkat yang kita rindukan, tak perlu bersungut. Jangan lupakan siapa pemberinya.
Yang terpenting taat dan kenal Dia. Itulah berkat terindah bagimu. Percayalah dan patuh padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tempat kami masing-masing, kami mau mengarahkan hati kepadamu. Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan pengertian. Ampuni kami Tuhan kalau sering kami bersungut-sungut kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering mengeluh kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami jarang bersyukur. Lebih mudah mengeluh dan komplain. Apalagi di tengah keadaan pandemi ini, kami lebih sering bersungut-sungut daripada bersyukur. Ampuni kami Tuhan kalau itu bahkan membuat kami lupa siapa Engkau yang memberi berkat-berkat. Tolong kami Tuhan untuk taat dan patuh. Di setiap hal yang kami alami, kami tidak lupa Engkau dan kami percaya bahwa Engkau memberikan berkat. Dan di setiap hal yang kami alami, kami bisa memakainya, menjalaninya sebagai media sarana untuk kami semakin mengenal siapa Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau berdoa syafaat Tuhan. Yang pertama kami berdoa bagi orang tua kami. Tuhan tolong kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Mungkin ada orang tua yang mengecewakan kami. Oh Tuhan tolong mereka. Tolong kami untuk mengasihi mereka juga. Dan tetap menjadi satu keluarga yang saling mengasihi. Mungkin ada orang tua yang kesulitan di tengah pekerjaan. Oh Tuhan kuatkan mereka. Nyatakan hikmat dan berkat-Mu Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang kesulitan secara ekonomi dan finansial. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan berkat-berkat-Mu yang melimpah itu. Cara-cara-Mu yang ajaib, yang di luar akal pikiran kami, di mana Engkau tetap bisa memelihara kami. Mungkin ada di antara kami yang anggota keluarganya sedang sakit, Tuhan nyatakan berkat-Mu juga kepada setiap kami. Beri kami iman percaya bahwa Engkau bisa menyembuhkan sesuai pada waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Kau terima, yang kami terima ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberkati gereja kami dengan begitu banyak berkat. Tolong kami sebagai sebuah gereja khususnya Komisi Pemuda Remaja untuk bisa membagikan berkat itu. Berkat berita Injil, berkat jasmani, membagikannya bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan kami menyerahkan supaya gereja kami semakin boleh dipakai Tuhan untuk melayani Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami khususnya bagi penanganan COVID-19 Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semuanya Tuhan. Proses vaksinasi, perawatan orang-orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan menolong segala sesuatu yang sedang dilakukan untuk supaya pandemi ini cepat berakhir. Tuhan kami berdoa supaya kami cepat bertemu kembali di dalam ruang ibadah, memuji Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan, kami serahkan keinginan ini semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi teman-teman di rumah ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan berikan hikmat, yang sakit Tuhan berikan kekuatan daripada Engkau. Kiranya berkat Allah turun atas setiap kami. Dan lebih dari itu, Engkau sang pemberi berkat menyatakan berkat-Mu dengan bersama-sama dengan kami tiap saat, tiap waktu, apapun yang kami jalani. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan kami mau menutup doa syafaat ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama gereja segala abad dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, yuk saya ajak untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang mungkin terlihat kecil, tapi itu selalu ada tiap hari diberikan Tuhan buat kita, dan itu senantiasa menopang kita tiap hari. Seperti firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin gak perlu kita melihat berkat-berkat yang besar yang belum diberikan Tuhan, tapi ayo kita mulai bersyukur atas berkat kecil yang Tuhan berikan. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, baik itu kecil, baik itu besar. Kami mau mengucap syukur, Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai ucapan syukur kami ini Tuhan, persembahan ini untuk makin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yuk saya ajak kita mari bersama-sama menjalani hari-hari kita ke depan dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Bapa kita begitu setia, kasih-Nya yang gak pernah putus terhadap kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau selalu hadir ya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa yang selalu setia, kasih-Mu gak pernah padam ya Tuhan. Engkau selalu hadir untuk kami. Di setiap saat Engkau menopang kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, bersyukur bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat sekalian, demikian ibadah yang sudah kita jalani. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Teman-teman pemuda remaja GKI Pergaulan Bundar, kita telah selesai beribadah hari ini. Dan hari ini kita telah mendengar segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali nanti dalam kehidupan kita masing-masing, mari tetap ingat bahwa kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus dan kita tetap mewartakan kebaikan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community.